Shalom, selamat pagi Sobat STI dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai atau melanjutkan seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu lagi disegarkan oleh perenungan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami sehingga kami dapat memahami dan dapat menerapkannya dalam seluruh kehidupan kami, sehingga sepanjang hari ini kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hari ini saya akan menyampaikan satu renungan dengan tema disiplin rohani. Teks firman Tuhan yang saya angkat di sini dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Sekali lagi, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Sobat STI dimanapun Anda berada, ketika menjadi pembina pembina pemuda di salah satu gereja, saya terkejut sekali dengan seorang pemuda ketika saya mengajak dia, "Dek, ayo ikut persekutuan pemuda." Terus kemudian dia mengatakan, "Kak, aku nggak bisa. Mendingan menghabiskan waktu untuk chatting dengan pacarku." Nah, memang pada waktu dia menyampaikan kalimat itu, saya rasa kesal juga. Kenapa? Karena dia adalah pemuda gereja dan dia seharusnya ikut dalam persekutuan pemuda tersebut. Nah, tapi karena dia punya pilihan sendiri, saya tetap menghargai. Dan suatu hari saya mendengar bahwa pemuda ini dia harus terpaksa menikah karena sudah hamil duluan. Nah, Sobat STI dimanapun Anda berada, di dalam ayat yang ke-7, Paulus memulai kalimatnya dengan kata tetapi. Kalau secara etimologi atau secara arti kata, penggunaan kata Yunani de itu artinya tetapi, itu bukan hanya sekedar kata penghubung, melainkan apa? Melainkan merupakan suatu transisi atau peralihan terhadap kalimat selanjutnya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, ayat sebelumnya, Paulus menyampaikan suatu tesis atau suatu preskriptif atau prinsip yang berlaku secara universal bahwa para pelayan Tuhan harus terdidik dalam pokok-pokok iman Kristen. Para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya harus terdidik dalam ajaran yang sehat. Jadi pokok-pokok iman Kristen itu identik dengan ajaran yang sehat. Namun dalam ayat yang ke-7, kata tetapi ini juga menyatakan, bukan hanya menyatakan suatu transisi, tapi lebih tepatnya menyatakan adanya suatu larangan. Larangan terhadap apa? Larangan supaya menjauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, ajaran mereka itu adalah ajaran yang bersifat spekulasi. Ajaran yang bersifat manipulasi, konyol, tidak masuk akal, atau yang banyak mitos-mitosnya. Dan ternyata ajaran-ajaran seperti itu adalah ajaran-ajaran yang disebarluaskan oleh guru-guru palsu. Makanya Paulus mengatakan jauhilah ajaran tersebut. Nah, jadi disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin dalam mempelajari ajaran yang sehat. Selama para pelayan Tuhan terus disiplin atau terus berlatih dengan ajaran atau doktrin-doktrin yang sehat, maka jemaat tidak akan mungkin terjerumus dalam ajaran yang kacau. Jemaat atau orang-orang percaya, kita sekalian Sobat ST dimanapun Anda berada, kita tidak akan mungkin terjerumus pada mitos-mitos yang penuh dengan manipulasi. Nah, namun yang menarik di sini, bahwa pada waktu Paulus mengatakan, latihlah dirimu beribadah di dalam ayat yang ke-7, Paulus menggunakan kata apa? Di dalam bahasa Inggrisnya itu gymnasium ya. Kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata gymnaso, yang diartikan disiplin. Jadi Paulus mengatakan apa? Disiplinkanlah dirimu di dalam beribadah. Dan modus yang digunakan di dalam kata latihlah atau disiplin ini adalah imperatif. Itu bersifat perintah. Nah, jadi kata beribadah ini bukan menggunakan kata didaskalia sebagaimana yang ditulis dalam ayat yang ke-6. Kalau di dalam ayat yang ke-6 tadi didaskalia atau doktrin. Tapi di dalam ayat yang ke-7, Paulus menggunakan kata eusebeia atau kesalehan hidup. Nah, kalau di dalam dunia Helenisme, kata ini mengindikasikan pengaruh atau influence.
Kata eusebeia ini tulis dalam kasus akusatif yang berbicara mengenai jangkauan atau lingkup suatu tindakan. Nah, secara teologis, kata eusebeia itu adalah perilaku seseorang yang mencerminkan karakter Allah, yang mana tujuannya adalah menyenangkan Allah dalam setiap relasi kehidupan. Nah, jadi didaskalia dan eusebeia ini sebenarnya menurut pemahaman saya tidak dapat dipisahkan. Hubungannya itu bisa kita lihat bahwa doktrin yang sehat itu pasti akan membuat seseorang menghasilkan suatu tindakan yang sehat. Doktrin yang sehat pasti akan membuat seseorang menghasilkan perilaku yang sehat. Nah, untuk bisa berperilaku yang sehat, maka itu pun sebenarnya harus dilatih. Itu harus diusahakan terus-menerus. Dan Paulus mengatakan bahwa perilaku kita yang sehat, perilaku kita yang wajar, yang benar, itu adalah ibadah kita. Jadi bukan hanya mengacu kepada doktrin atau ajaran, tapi juga mengacu kepada perilaku kita yang sehat. Nah, jadi sifatnya perilaku itu tidak hanya, maksud saya di sini bahwa kata eusebeia ini itu tidak hanya sifatnya di gereja yang hanya 2 jam, tapi lebih mengarah kepada keseluruhan kehidupan kita. Dan untuk tetap berperilaku sehat, itu membutuhkan latihan atau usaha yang keras. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Setidaknya ada beberapa penerapan yang saya usulkan kepada kita. Yang pertama, dari sisi doktrin. Kita belajar doktrin yang benar, kita belajar doktrin yang sehat. Tentunya supaya kita Supaya kita bisa mengajar diri kita sendiri dan kita dapat bersikap terhadap segala pengajaran. Apabila kita berhadapan dengan ajaran, pandangan, atau budaya-budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita bisa menolaknya, dan tentunya kita menolaknya dengan cara yang baik. Nah, bagi orang yang mengasihi Tuhan, belajar firman Tuhan itu bukan pekerjaan yang membosankan. Nah, kalau misalkan kita belajar firman Tuhan, lalu kemudian ada kebosanan dan sebagainya, kita mungkin perlu bertanya, apakah kita ini masih mengasihi Tuhan atau tidak? Kemudian penerapannya yang berikutnya, orang-orang percaya secara prinsip adalah pelayan-pelayan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus memperlakukan saudara-saudara kita sebagaimana selayaknya. Kita harus memperlakukan saudara-saudara kita sebagaimana seharusnya, sewajarnya. Misalnya, banyak orang yang ketika bekerja, dia bukan lagi bekerja sewajarnya. Seharian dihabiskan terus untuk bekerja, tujuannya supaya dapat uang. Akhirnya apa? Akhirnya keluarga diabaikan, yang lain diabaikan. Nah, ini sudah tidak rohani lagi namanya. Nah, yang rohani itu adalah apa? Bekerja sewajarnya. Ada waktu untuk kita bekerja, lalu kemudian ada waktu kita juga untuk merawat keluarga kita. Dan kita harus mendisiplinkan diri dalam hal itu. Berikutnya lagi, ada orang yang sibuk pelayanan, tapi studinya atau kuliahnya tidak selesai-selesai. Bahkan dia bangga menjadi mahasiswa abadi dalam satu kampus. Ada hamba Tuhan yang saking sibuknya pelayanan, dipakai luar biasa. Tapi ternyata apa yang terjadi dalam keluarganya? Anaknya harus tinggal kelas. Anaknya terlantar dalam dunia pendidikan. Sehingga orang tuanya itu dipanggil, lalu kemudian orang tuanya diberikan peringatan oleh pihak sekolah. Contoh yang lain lagi, ada mahasiswa teologi yang tahu tentang prioritas, tetapi pas datang uang dari sponsor, bukan langsung membayarkan uang tersebut untuk melunasi SPP atau tunggakan-tunggakan yang lain, tapi justru uang itu digunakan untuk membeli hal-hal yang sekunder. Nah, bukankah ini yang dinamakan dengan penyelewengan? Nah, Sobat STI dimanapun Anda berada, disiplin rohani mutlak diperlukan bagi kita kalau kita mau hidup dalam kemauan Tuhan. Mendisiplinkan diri secara rohani adalah bukti dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Barclay. Barclay berpendapat bahwa tidak ada satu pun yang akan tercapai tanpa adanya disiplin. Disiplin rohani sangat penting bagi kita supaya kita itu bisa berbuah, supaya kita bisa hidup di dalam penguasaan diri. Disiplin rohani itu sepertinya akan membatasi ruang gerak kita, tapi justru itu merupakan sarana untuk kita mengalami kemerdekaan, yaitu mampu mengurus dan mengatur kehidupan dengan lebih baik. Nah, karena itu,
Jangan kita mengabaikan disiplin rohani, karena itu adalah sesuatu yang berbahaya. Kalau kita mengabaikan disiplin rohani, maka hidup kita akan berada dalam bahaya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang kami boleh renungkan pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami sehingga kami mengetahui doktrin yang benar, doktrin yang sehat, dan kami juga dapat menerapkannya dalam perilaku kami secara sehat dan sewajarnya. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Orang lain juga boleh bersuka cita melalui kehadiran kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada sobat STI yang saat ini berada dalam pergumulan, mohon kiranya Tuhan memberikan jawaban buat mereka. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi sobat STI dimanapun Anda berada. Salam 111.